Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, hari ini kita melanjutkan materi masih mengenai gelombang ya. Kalau kemarin kita membahas tentang gelombang berjalan ya, aplikasi dari gelombang mekanik ya. Hari ini kita masih membahas tentang gelombang juga, yaitu gelombang stasioner. Baiklah, kita ke PPT-nya ya. Sebelum kita membahas itu apa itu gelombang stasioner, kita bahas dulu materi yang kemarin, yaitu gelombang berjalan. Ya, gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya tetap, ya, seperti gelombang tali atau gelombang tali ini. Misalnya kita anggap ini gelombang tali ya. Di mana simpangan pada gelombang berjalan itu dirumuskan kemarin, Y sama dengan A sin WT plus minus KX, atau Y sama dengan A sin 2Pi dalam kurung T per T periode plus minus X per lambda. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Kapan kita pakai plus? Kalau gelombangnya merambat ke kiri. Kapan kita memakai min? Kalau gelombangnya merambat ke kanan, seperti grafik sinusoidal ini kita menggunakan min. Kenapa? Karena dia merambat ke kanan. Jadi ini di sini nanti min, ya, masih ingat kan? Oke, sekarang kita langsung ke gelombang stasioner atau gelombang berdiri atau gelombang tegak. Ya, sama aja. Merupakan perpaduan superposisi dua gelombang berjalan. Jadi ada superposisi dari dua gelombang berjalan. Gelombangnya ini sebenarnya satu, hanya saja terjadi gelombang datang dan gelombang pantul. Yang katanya, yang amplitudo dan frekuensinya sama, tapi arahnya berlawanan. Karena yang satu datang, yang satu pantul. Ya. Gelombang stasioner dan gelombang berdiri terdiri dari simpul dan perut. Simpul adanya di amplitudo minimum, perut adanya di amplitudo maksimum. Kita lihat aja di sini nih. Nah, ini merupakan dari titik ini yang di sini disebut dengan asal getar, kalau yang di sini disebut dengan ujung pantul. Ini asal getar, ini ujung pantul, ya. Kita lihat dulu gambar yang di atas. Jadi, yang misalnya yang ke atas ini, ya, yang kursor ibu bergerak ini, sebagai gelombang datangnya. Nanti di ujung pantul sebagai gelombang pantulnya yang arahnya menuju ke asal getar. Sama ini juga, ya. Ini asal getar, terjadi gelombang datang ke ujung pantul. Nanti di ujung pantul terjadi gelombang pantul yang ke arah asal getarnya lagi, ya. Di mana kalau gambar di sini kurang jelas ya. Terjadi simpul dan perut. Nah, simpul itu yang ini nih, di amplitudo minimum di sini. Nih, simpul, 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 simpul. Ini simpul, simpul, simpul. Kalau perut adanya di puncak dan di lembah, ya. Jadi sebenarnya ini P1-nya itu sebenarnya di titik ini, di titik puncak P1, yang di sini P2, yang di sini P3. Ya, kalau yang digambar ini P1-nya di titik sini, P2-nya di sini, P3-nya di titik sini. Ya. Atau boleh ngambil yang di bawah, boleh. Sini P1, sini P2, sini P3. Ya, paham? Nah. Nanti gambarnya yang benar ya, kasih titik-titik supaya nggak salah. Ada dua jenis gelombang stasioner, yang ujungnya bebas, ya. Dan satu lagi nanti yang ujungnya terikat ini, ya. Nanti rumusnya merupakan kebalikan, ya, kebalikan. Tapi kita bahas dulu apa itu gelombang
stasioner yang ujungnya bebas. Gelombang stasioner atau gelombang berdiri yang ujung bebas memiliki fase gelombang sama dengan gelombang pantul, ya. Di mana ujung pantul, mana ujung pantul ini tadi? Yang ada tiang ini ujung pantul, ya. Dapat bergerak bebas naik ataupun turun mengikuti arah getar dari gelombang datang, ya. Jadi ini asal getar, ini ujung pantul. Ingat nanti rumus ininya gambarnya bisa saja nanti kebalikan. Dia nanti misalnya ini ujung pantul, asal getarnya ada di sini, ya. Lihat kursor Ibu. Jadi nanti gelombang datangnya ke arah kiri, ya. Oke. Sekarang kelihatan. Lihat gambar grafik sinusoidal. Nah, yang biru ini merupakan gelombang datangnya. Jadi ini misalnya tali, ya, kita getarkan dari asal getar, nanti energi akan merambat pada tiap titik pada tali ini sehingga nanti berada di ujung pantul dari tiang ini. Ya, karena ininya bisa bergerak bebas, anggap aja kita kasih ring, tali ujungnya kita kasih ring. Ringnya bisa bergerak bebas di naik turun di tiang. Ya. Maka nanti terjadi gelombang pantul. Nah, yang putus-putus ini adalah gelombang pantulnya ke arah asal getar. Jadi kalau gelombang datangnya dari asal getar menuju ke ujung pantul, kalau gelombang pantul dari ujung pantul menuju ke asal getar. Paham kan? Besarnya simpangan. Jadi ini sebenarnya talinya satu bukan dua, ya. Talinya satu, hanya terjadi gelombang datang dan gelombang pantul. Oke. Besar simpangan gelombangnya dirumuskan Y sama dengan 2A cos KX sin WT. Nah, hati-hati ini nanti kebalikan dengan yang ujung terikat. Nih. Kebalikan, tapi nanti Ibu kasih trik bagaimana menghafalkannya. Di mana untuk besarnya amplitudo dari gelombang stasioner pada ujung bebas ini dirumuskan, lihat, 2A cos KX. Nih, 2A cos KX saja. Ya. Jadi AP di beberapa buku menyimbolkannya dengan AP. Ada juga yang AX, ada juga dengan AS, ya, sama gitu ya. Menunjukkan nilai amplitudo gelombang stasionernya. Beda dengan yang ini. Nah, kalau ini adalah amplitudo gelombang datangnya. Ya. Nah, besarnya AP dirumuskan dengan rumus 2A cos KX, ya. Lalu, tadi kata Ibu, pada gelombang stasioner akan membentuk simpul dan perut. Mana simpul? Ini nih. Ini simpul. Mana perut? Ini perut, ya. Ini simpul pertama. Jadi simpul pertama bukan di sini ya, tapi di sini. Simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat, simpul kelima dan seterusnya. Ya. Ini perut pertama, ini perut kedua, ini perut ketiga, ini perut keempat, ini perut kelima. Jadi kalau perut itu adanya di puncak atau di lembah, ya. Oke, dirumuskan dengan menggunakan rumus deret. Sn itu S ke berapa, ya. Misalnya S simpul kedua berarti ini S1, ini S2. Nah, jaraknya berapa? Gitu. Jarak simpul kedua berapa? Nanti ditanya. Jarak perut ketiga mana? 1, 2, 3 di sini ya, perut ketiga. Nah, nanti mencari perut pertama, simpul pertama, perut simpul kedua, 3 dan seterusnya, atau perut pertama, 2 dan seterusnya, itu digunakan dengan rumus deret ini. Nah, rumus deret ini didapatkan dari gambar. Jadi kamu harus hafal gambarnya. Ujung bebas akan membentuk perut pada tiangnya. Ya, beda dengan ini. Nih, kalau ujung terikat dia akan membentuk simpul pada tiangnya. Beda ya. Nah, itu nanti kita bahasnya. Perut, nih gambarnya. Ya.
Nah, maka simpul pertama ini SN ya. Simpul pertama dari tiang ke simpul pertama dia membentuk seperempat gelombang. Tahu kan seperempat? Dari sini ke sini kemarin kita udah bahas. Seperempat gelombang kan? Simpul kedua mana? Sini kan? Nah, itu berapa gelombang? Kita hitung aja. Dari tiang sampai simpul kedua. Seperempat tambah setengah. Berarti 3/4 gelombang. Nah, simpul ketiga di sini ya. Hitung lagi dari ujung tiang. Seperempat, setengah, seperempat, itu udah 1. 1 tambah seperempat. 1 tambah seperempat itu berarti 5/4. Ya. Kan 1 itu kalau kita samakan penyebut 4/4. 4/4 tambah seperempat 5/4. Ya. Dan seterusnya. Nah, kalau kamu lihat di sini selisihnya adalah setengah gelombang. Tahu dari mana? Nih, 3/4 kurang seperempat berapa? Setengah gelombang kan? 5/4 dikurang 3/4 setengah gelombang juga. 7/4 kurang 5/4 setengah gelombang juga. Kan 7/4 kurang 5/4 kan 2/4. 2/4 itu sama dengan 1/2. Jadi deret ini selalu terjadi penambahan setengah gelombang. Caranya seperempat tambah setengah 3/4. 3/4 tambah setengah 5/4. 5/4 tambah setengah 7/4. 7/4 tambah setengah 9/4 dan seterusnya. Ini untuk simpul. Untuk perut, perut lihat nih. Ini di sini belum membentuk panjang gelombang. Oh, berarti 0 gelombang. Nah, jadi di perut pertama ini 0 gelombang nilainya. Ya. Oh, Ibu lupa. Jadi SN maksudnya ini seperempat lambda itu untuk S1, 3/4 ini untuk S2, 5/4 untuk S3, 7/4 untuk S berapa tadi? 1, 2, 3, 4. 4 simpul keempat S4 ya. S4. Nah, sekarang baru ke sini. Jadi, untuk perut, jadi di sini belum membentuk panjang gelombang, berarti 0 gelombang. Nah, perut kedua ada di sini kan? Kita hitung aja. Dari tiang sampai ke perut kedua. Ini seperempat, ini seperempat. Seperempat tambah seperempat, setengah gelombang. Nah, perut ketiga di sini kan? Hitung lagi. Seperempat, tambah setengah, tambah seperempat. Berapa? 1 gelombang. Nah, kalau kamu lihat deret ini sama. Selisihnya setengah. Setengah kurang 0 kan setengah. 1 kurang setengah, setengah. Oh, berarti nih, kalau di sini 2 lambda, ditambah setengah berapa? 2. Caranya 4/2 tambah 1/2. Berarti 5/2 lambda. Berikutnya lagi. 7/2 lambda. Gitu, selalu ditambah 7/2, 5/2 ini 2 tambah setengah kan 2 setengah, harusnya 3 ya. 3 itu berarti tadi berapa nih? 3/2 ini tambah setengah, 4/2, 4/2 tambah setengah, 6/2 lambda. Kok 5/2 sih? 6/2 lambda. Ya. Oke, ya. Nanti berarti ini perut pertama, perut setengah lambda ini perut kedua, yang 1 lambda ini perut ketiga, 4, 5 dan seterusnya. Nah, untuk gelombang stasioner yang ujung terikat, nih gambarnya. Ya. Pada tiangnya terikat di titik setimbang. Ya, gambarnya terikat pada titik setimbang pada ujung pantul. Ini sama, ini asal getar, ini ujung pantul. Yang biru sama gelombang datangnya. Nah, yang ini yang putus-putus adalah gelombang pantul. Sama kayak tadi, ya. Hanya gambarnya kalau ujung terikat, dia terikat di titik setimbang.
Nah, rumusnya kebalikan dari rumus ini yang ujung bebas. Ini 2A cos KX sin WT. Kalau yang ini 2A sin. Kalau tadi kan cos KX. Di sini sin KX cos WT. Gitu. Nah, di mana sama kayak tadi untuk besarnya gelombang stasioner pada ujung terikat dirumuskan dengan 2A sin KX. Jadi yang diambil apa? Nih, lihat. KX. KX. Ya, KX. Ya. Sedangkan ini merupakan amplitudo gelombang data. Nah, ininya, kata ibu tadi, kebalikan. Kalau ini kan SN mulai dari 1/4. Kalau di sini perut. Kenapa seperti itu? Nah, kita lihat aja. Ini kan simbol pertama. Simbol pertama adanya di tiang. Belum membentuk gelombang. 0 dong. Nah, terbukti. Ya. Sekarang langsung ke perut. Biar cepat. Perut ada di sini. Dari sini sampai sini berapa? 1/4. Terbukti juga. Jadi, rumus simpulan perut saling terbalik pada ujung bebas dan ujung terikat. Oke. Nah, hati-hati nanti di soal kadang-kadang ini supaya kalian bingung gitu ya. Dibalik 2A misalnya sudah ada nilai ya. 10 cm. Nah, dia sengaja nggak balik. Cos. Nah, cos misalnya cos 2T sin 4X. Nah, itu kalian harus paham. Nanti kalian tinggal balik aja. Contohnya yang ibu sebutkan tadi ya. Kadang-kadang di soal persamaannya sengaja dibalik sama dia. Jadi dia menyebutkan cos dulu, tapi pasangannya WT. Nah, kalau pasangannya WT itu terikat. Kalau pasangannya cosnya KX itu adalah bebas. Jadi kalau ibu menghafalkannya, rumusnya 2A cos KX sin WT. Nah, kalau misalnya nanti di soal KX-nya, lihat KX-nya, KX ya, pasangannya siapa? Cos. Oh, berarti bebas. Ya, karena X itu kalau ibu menghafalkannya dengan X kan tulisannya kalau dipanjang-panjangin ya EKS. S itu mewakili S bebas. Ya. Kalau yang ini cos WT. Oh, T-nya apa? T itu mewakili terikat T di sini. Nah, jadi yang dihafalin cosnya yang dilihat. Cosnya pasangannya apa? T atau X? Kalau dia T, berarti dia terikat. Kalau dia X, berarti dia bebas. Ya. Nah, nanti untuk menentukan ini di ini dulu. Diputar dulu persamaannya sehingga seperti persamaan yang sudah dituliskan di sini. Karena kata ibu tadi ada beberapa buku yang soalnya sengaja dibalik sama dia. Misalnya ya, di sini persamaannya Y sama dengan, kita ngambil dari sini aja, dari contoh soal. Nih, misalnya ini. Kalau ini kan gampang nih. Cos ini bukan kali ya, ini X ya. Ini X. Oh, kalau cos X berarti dia gelombang stasioner ujung bebas ya. Karena di sini X ya. Cosnya berpasangan dengan X. Nah, tapi ada beberapa buku sengaja soalnya dibalik sama dia. Perhatikan, Ibu. Dengarkan Ibu mengucapkannya. Jadi dia sengaja dibalikin. Sebenarnya rumusnya ini juga. Y sama dengan 0,5 sin 10 VT. Ya, dia meletakkan sin 10 VT-nya di depan. Nah, terus cos 5 VX.
sengaja dibalik sama soal itu. Nah, kita harus hati-hati untuk menentukan gelombang stasioner tadi, karena gelombang stasioner kan rumusnya artinya ini. Caranya gimana? Caranya dari yang rumus tadi dibalik seperti menjadi persamaan seperti ini. Ya. Jadi cos, karena di sini nih ya. Sini ada sin ya. Nih. Tuh, jangan sampai kebalik menjadi ini. Sehingga kamu mikirnya, oh ini yang tadi, yang Ibu sebutkan tadi adalah ujung terikat. Padahal tidak, bebas. Karena di sini cosnya X, bukan T. Gitu, ujung bebas. Jadi, kembalikan dulu 0,5 yang tadi di sini sin 10 VT, kembalikan ke ujung. Nah, yang cos 5x Vx-nya kembalikin ke awal, ya. Oke. Nah, terus ini contoh soalnya. Contoh soalnya. Oke, kita ke sini. Sebuah gelombang stasioner mempunyai persamaan ini. Ini mah baik hati soalnya, nggak dibalik-balik ya. Yang ditanya amplitudo gelombang datang, bukan dating ya. Amplitudo gelombang stasioner di suatu titik 20 cm dari asal getar. Panjang gelombang, nilai panjang gelombang maksudnya ya. Jarak simpul kedua, jarak perut ketiga, jarak antara simpul dan perut berdekatan. Oke. Yang A. Oh, sebelum itu kita tentukan dulu. Dia gelombang apa? Bebas apa terikat? Oh, karena cosnya pasangannya dengan X, maka dia ujung bebas. Ya. Untuk amplitudo gelombang datang. Nah, kan amplitudo gelombang datang itu dirumuskan dari sini kan? Bebas ya. Bebas. 2A. A di sini adalah gelombang datangnya. Oh, berarti 2A nanti 2A sama dengan, kan persamaannya ini ya. 2A ada di sini kan? 2A sama dengan 0,5. Maka A 0,5 bagi 2. Hasilnya ini. Ya, 0,25 atau 1/4. Amplitudo gelombang stasioner dengan X-nya 20 cm, ubah ke meter, jangan lupa karena di sini kan nih satuannya dalam meter, ya. 20 cm jadiin meter, 0,2 meter. Nah, maka oh iya lupa. Untuk nanti mencari amplitudo gelombang stasioner, nilai X yang di sini harus dari asal getar. Jadi nilai X-nya dari asal getar. Jadi dari sini ke sini misalnya 20 cm. Panjang talinya misalnya 40 misalnya 60. Kalau misalnya dia X-nya dari asal getar, ya udah tinggal masukin. Tapi kalau dari ujung pantul, berarti kamu harus misalnya 20 cm-nya dari ujung pantul. Maka cara mencari X di sini ya dari asal getar ya tinggal 60 kurang 20 berarti 40 gitu. X-nya 40 bukan 20 ya. Jadi hati-hati nanti. Jadi X-nya di sini dari asal getar. Kalau dia ketahui dari ujung pantul berarti panjang tali dikurang dengan X yang ujung pantul, ya. Oke, lanjut. Tadi mana? Udah tinggal masukin, kan ini 0,2 ya. Aduh, salah Ibu. Ini harusnya 0,5 ya. Aduh, ini harusnya 0,5, Ibu salah masukin. Nanti kalian perbaiki ya. Di sini 0,5, bukan 0,2. Jadi 0,5 cos 5, V-nya kan kemarin 180 sudah tahu ya, Ibu nggak bahas lagi. Lalu masukkan 0,2. Ini kalau dikalikan ya 5 kali 180 kali 0,2 itu 180. Cos 180 itu ini 0, ini 90, berarti ini 1. Cos 180 itu nilainya 1 kali 0,5. Ingat ini 0,5 ya. Yang ini 0,5 salah ketik Ibu. Maka 0,5 meter. Aduh, berpengaruh nggak ya dengan yang lain? Nanti kita perbaiki aja ya. K sama dengan 2V per lambda. Nah,
yang C kan ditanya panjang gelombang. Oke. Berarti tinggal rumusnya dibalik, lambda sama dengan 2pi per K. 2pi K-nya lihat dari ini. Dari ini. Ini kan Kx, Wt. K-nya berapa? 5pi. 5pi. 2 per 5. V-nya kan coret. 2 per 5 atau 0,4. Simpul kedua. Simpul kedua, ini kan directnya tadi. Nah, tinggal ngitung aja. Ini simpul pertama, ini simpul kedua. Berarti yang kita ambil 3/4 lambda. Lambdanya tadi, Ibu ngambil yang pecahan. 2 per 5. Ini kebalik gak? Takutnya kebalik lagi. Nah, 2 per 5 ya, enggak ya. Berarti ini 6, 2 kali 3, 6, 4 kali 2, 20. Kecilin 3 per 10. Ini sama dengan ya. Sama dengannya kurang lagi. Aduh. Sama dengan 0,3 meter. Perut ketiga. Ini tadi persamaannya ngambil dari mana? Ingat, jangan salah ambil ya. Ngambilnya yang bebas. Yang bebas. Nih, ya. Oke. Mana? Nih. Ini deretnya perut ketiga. Oh ya, ambil aja. Nih 1, 2, 3. Berarti 1 lambda. 1 kali lambdanya. Nah, lambdanya berapa tadi? Oh, 0,4. Ini salah lagi. Ibu ngambilnya 0,2. Harusnya 0,4 ya. Ini 0,4 ya. Ini sama dengan berarti 1 kali 0,4, 0,4 meter. Oke. Nanti ini PowerPoint-nya Ibu masukin ke CR deh. Biar Ibu perbaiki. Kalian nyalin itunya dari CR aja ya. Terus jarak perut ke simpul berdekatan. Mana jarak perut dan simpul? Harus ke sini. Ke grafiknya. Ini kan perut pertama. Ini simpul pertama. Berdekatan nggak? Kalau ke simpul kedua nggak berdekatan dong. Nah, yang berdekatan itu perut pertama ke simpul pertama. Nah, berapa? 1/4 lambda. Ulang. Kalau nggak bingung mana? Ini kan perut pertama. Ini simpul pertama. Ini simpul kedua. Nah, kan yang ditanya jarak perut ke simpul yang berdekatan. Kalau ke simpul dari perut pertama ke simpul pertama, ya berdekatan. Tapi kalau ke simpul kedua, ya berjauhan. Karena melewati simpul pertama. Berapa gelombang? Lihat aja dari sini ke sini. Dari perut ke simpul. 1/4. Ya, udah 1/4 lambda. Nah, 1/4 lambda. Ini Bu maksudnya jarak simpul ke perut. Misalnya kita simbolkan dengan X sama dengan 1/4 lambda. Sama dengan 1/4 lambdanya tadi 2 per 5 ya. Sama dengan 2 per 20. 1 per 10 atau 0,1 meter. Nah, itu penjelasan Ibu mengenai gelombang stasioner. Ini PR. Nah, PR-nya Ibu merubah persamaannya, kelihatannya mirip, tapi beda sebenarnya ya. Lihat apa yang beda di sini. Apakah ini bebas atau terikat? Lihatnya dari mana? Nah, dari cos ya. Cos pasangannya apa? Ya, oke, tadi sudah dijelaskan. Yang ditanya masih sama, hati-hati nomor B. Di sini di suatu titik 20 cm dari ujung getar atau ujung pantul. Jadi ujung pantul yang ada tiangnya. Bila panjang gelombang talinya 50 cm. Nah, cara mencarikan harus dari asal getar. Berarti panjang tali dikurang kalau dari sini, dari gambar, panjang tali itu dari sini sampai ke ujung dikurang tadi kan dari ujung ke suatu titik, misalnya titik ini ya, nilainya 20 cm. Yang X-nya harus dari asal getar sampai ke sini. Nah, itu berarti panjang tali dikurang nilai X yang ini dari ujung pantul. Nanti kita akan dapatkan ini. Ya, paham? Nah, hati-hati yang B ya, untuk PR. Yang lain pertanyaan sama, tapi belum tentu hasilnya sama. Kenapa? Karena persamaannya hati-hati lihat dulu. Kelihatannya sama tapi beda ya. Demikian pelajaran hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.